syukuri apa yang ada. Ya. Kalau kita hari ini bisa duduk dengan sempurna, mendengarkan ta'lim tanpa berkekurangan fisik, nggak ada rasa sakit pinggang kalau lagi duduk misalnya, alhamdulillah, syukuri. Ya, bisa melek setelah semalaman tidur, alhamdulillah. Ya. Dan ini Allah paparkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Masya Allah. Allah telah memaparkan contoh tentang negeri yang dahulunya aman tentram, rezeki datang melimpah dari segala arah, tetapi penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka Allah merasakan kepada mereka pakaian, libas. Sifat pakaian adalah melingkupi. Pakaian apa? Pakaian kelaparan dan ketakutan berdasarkan apa yang mereka perbuat. Sudah banyak contohnya di dalam Al-Quran. Setelah Allah jelaskan bagaimana kaum Nabi Nuh yang ingkar terhadap risalah Nabi Nuh alaihi salam, tidak mau mengikuti apa yang diseru oleh Nabi Nuh alaihi salam, mereka ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir bah yang luar biasa besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita Muhtaram Bapak Ustaz Haji Andi Ramadian, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Nur Hidayah. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita semua bisa diberikan kesehatan dan bisa hadir di Masjid Nur Hidayah ini. Salawat serta salam semoga tercurah ke junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini pada kita melaksanakan sholat subuh, kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Namun sebelumnya kita bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, keistiqomahan dan kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniyah wa niyatin sholihah bi barakati al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita sama-sama ikuti dan kita dengarkan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk itu waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilakan. Tafadhol guru. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin amin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi. Bil barakah wal karam jami' masyayikhina min al masriqi ila al maghribi khususan bil barakah wal karam masyayikhina وشباب نكسب من حضرة من ربنا حضرة الشيخ المكرم شيخ المبارك حضرة الشيخ المكرم شيخ المشايخ ووفاة العارفين وجميع أولياء الله في هذه القرية وفي هذه البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa diberikan keleluasaan dan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan pelayanan kepada umat. Saya hormati para sesepuh, para ustadz, para kiai, para mubalik, para alim. Semoga pula senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberikan keberkahan oleh-Nya. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Baik bapak-bapak, saudara-saudara dan para ibu, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amaliyah sholihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Juga semoga senantiasa diberikan keleluasaan nikmat ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun lebih ini mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Kita mampu mengisinya dengan karya-karya yang bermanfaat untuk seluruh penduduk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Para pemimpinnya semoga diberikan bimbingan oleh Allah dengan bimbingan yang paling baik sehingga membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Amin. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kajian kita masih terkait dengan memaknai hakikat musibah. Kalau pertemuan sebelumnya
memaknai musibah bagi orang yang beriman, bagi orang yang tidak beriman, bagi orang pendosa maupun bagi orang yang tidak beriman. Maka kajian kali ini kita masuk kepada bagaimana musibah bagi orang yang tidak terkena musibah. Seperti kita ketahui, beberapa hari yang lalu di Nusa Tenggara Timur telah terjadi gempa, dan kita menjadi prihatin karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya masih memberikan cobaan kepada kita semua, wabil khusus saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Semoga mereka yang terkena musibah ini oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit atau bahkan mungkin meninggal dunia, semoga sakitnya segera disembuhkan. Yang meninggal dunia semoga ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tetap sehat namun hartanya berkekurangan, semoga segera diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bagi kita yang tidak terkena, yang hari ini ada di Tangerang, hari ini ada di Cipondoh? Musibah yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita, bagi yang tidak terkena, ini akan memunculkan empati. Karena ada empati, ada rasa sayang, lalu kemudian kita mudah untuk berderma, mudah untuk mengeluarkan sebahagian harta yang kita miliki untuk kita sumbangkan bagi mereka yang terdampak musibah ini. Maka melalui inisiasi para pemuka masyarakat, inisiasi Dewan Kemakmuran Masjid di beberapa masjid, inisiasi organisasi masyarakat, ormas, maka dikumpulkan donasi untuk mereka yang terkena musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau dan permainan. Ya. Jadi apa yang dialami oleh kita di alam dunia ini adalah sasana, ya, kalau boleh dibilang begitu, sasana, wahana untuk kita berjuang, yang bagi Allah la'ib wa lahu sebenarnya. Tapi sebalik itu semua, wal akhiratu khairu wa abqa, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la, surah ke-87 ayat 17. Maka kita pahami bahwa sesungguhnya ini adalah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang menerima terhadap kudrah Allah ini, bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ya. Syukuri apa yang ada. Ya. Kalau kita hari ini bisa duduk dengan sempurna, mendengarkan ta'lim tanpa berkekurangan fisik, nggak ada rasa sakit pinggang kalau lagi duduk misalnya, alhamdulillah, syukuri. Ya, bisa melek setelah semalaman tidur, alhamdulillah. Ya. Dan ini Allah paparkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Masya Allah. Allah telah memaparkan contoh tentang negeri yang dahulunya aman tentram, rezeki datang melimpah dari segala arah, tetapi penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka Allah merasakan kepada mereka pakaian, libas. Sifat pakaian adalah melingkupi. Pakaian apa? Pakaian kelaparan dan ketakutan berdasarkan apa yang mereka perbuat. Sudah banyak contohnya. Di dalam Al-Quran setelah Allah jelaskan bagaimana kaum Nabi Nuh yang ingkar terhadap risalah Nabi Nuh alaihi salam, tidak mau mengikuti apa yang diseru oleh Nabi Nuh alaihi salam, mereka ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir bah yang luar biasa besarnya, sehingga memisahkan daratan-daratan. Masya Allah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada kaum Samud bencana yang luar biasa. Apalagi kepada kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihi salam, yang mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terjadi, Pak. Jangan sampai terjadi di dunia ini lagi bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum Sodom. Tetapi memang iblis tidak pernah berhenti. Iblis tidak pernah libur untuk menggoda anak-anak Nabi Adam. Mereka bisikan kezaliman dalam diri tiap-tiap individu anak Adam, malah menyukai sesama jenisnya sendiri. Naudzubillah, Pak. Kita harus perhatikan anak-anak kita. Kalau dulu kita khawatir terhadap anak perempuan kita ya, zaman sekarang kita juga harus khawatir terhadap anak laki-laki kita. Pergaulan-pergaulan zaman sekarang berbahaya kalau tidak kita perhatikan menit per menitnya, jam per jamnya, hari per harinya, Pak. Harus kita evaluasi terus anak-anak kita nih, perhatiin. Karena kampanye kaum Sodom ini luar biasa. Ini sudah didanai oleh pihak-pihak tertentu untuk mengkampanyekan LGBT, lesbian, gay, bisex, transseksual, gay dan transseksual. Ini bahaya. Ya, ini kampanyenya besar-besaran, dananya gede, Pak. Makanya mereka berani, Pak. Kita yang benar itu harus lebih berani. Ya. Jangan terkalahkan oleh kampanye mereka. Semut aja, bukan semut ya. Kalau peristiwa Nabi Ibrahim, burung ya, yang meniupkan atau menyiramkan air. Semut atau burung? Burung ya, yang menyiramkan air kepada api yang membakar Nabi Ibrahim. Kata binatang yang lain, lu gak bakalan bisa memadamkan api. Iya, kami tahu kami tidak akan mampu memadamkan api, tapi kami sudah membuktikan diri bahwa kami ada dan berada di pihak yang benar. Paling tidak itu yang bisa kita usahakan. Ya.
Walaupun sepertinya kita tidak mampu mengusir, ya, tidak mampu memadamkan, tapi keberadaan kita sudah ada dalam pihak yang mengusung kepada kebenaran, mengusung kepada hak, gitu ya. Ini jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah yang besar kepada negeri ini gara-gara kita membiarkan LGBT. Nah, ini. Beberapa hari atau pekan yang lalu para ulama di Provinsi Banten kumpul, ya, yang dinaungi dalam wadah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Rekomendasinya adalah kita harus perangi yang namanya LGBT. Kampanyenya sudah melalui media sosial. Ya. Kalau kita perhatikan di Facebook itu ada yang mengkampanyekan, mendeklarasikan kumpulan LGBT di wilayah Kecamatan Cipondoh. Tuh, sudah ada yang mendeklarasikan. Tapi nggak ketahuan akunnya ini pemiliknya siapa. Ya. Dan sudah ada grupnya. Bahaya. Bahaya ya. Bahaya ini. Biasanya yang terjadi ini adalah orang-orang yang kehidupannya serba hedon, ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu sungguh beriman dan bertakwa, pastilah akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Pak, ini bukan wacana. Ini yang konkret Allah nyatakan di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, kalau semua penduduk negeri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadi kufur nikmat. Ya. Dan karenanya ketika musibah terjadi bagi negeri-negeri yang jauh dari kita harus merasakan simpati, harus berempati kepada negeri-negeri itu. Ya. Kalau bisa DKM tolong nanti Jumat ya kumpulkan donasi untuk teman-teman kita di Nusa Tenggara Timur. Ya, kita buka akun ya, kita buka donasi untuk mereka dan kita bantu semampu kita. Iran aja mau ngebantuin kita. Prihatin mereka, Indonesia terkena gempa. Mudah-mudahan Nusa Tenggara Timur bangkit kembali. Amin. Allahumma. Jadi musibah yang telah Allah berikan kepada orang yang jauh dari tempat kita sementara kita aman-aman saja, ini adalah sarana kita untuk beramal soleh. Dan keinginan untuk beramal soleh itu muncul dari kolbu kita, di mana kolbu kita sudah dititipkan oleh Allah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya musibah bagi orang yang tidak terkena musibah adalah sebenarnya rahmat atau cinta Allah kepada kita yang tidak terkena musibah. Itu ya. Karena kita kemudian menjadi bersedekah. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Bersedekah itu bisa mencegah terhadap bala, terhadap musibah. Begitu Pak ya.
Baik, pun ini hakikat musibah bagi yang tidak terkena musibah adalah sesungguhnya rahmat Allah. Karenanya Allah memunculkan di dalam kolbu kita, hati nurani kita untuk saling berbagi. Oke. Lalu bagaimana musibah bagi alam? Musibah bagi alam, misal terjadinya gempa bumi atau terjadinya meletus gunung Merapi atau terjadinya longsor atau terjadinya banjir bah, tsunami dan lain-lain. Itu sesungguhnya cara Allah melakukan penyeimbangan terhadap alam. Ya. Manusia sudah terlalu rakus mengambil potensi alam, mengeksploitasi sumber daya alam, tapi mengabaikan proses reboisasi, proses penghijauan kembali. Setelah ditebang, hutan menjadi gundul, tidak ditanami lagi. Yang ditebang itu di atas bukit, di dataran tinggi. Ketika pepohonan sudah menjadi rata dengan tanah, lalu Allah turunkan air, turunkan hujan yang begitu besar, lalu kemudian apa yang terjadi? Tak ada lagi yang mampu menahan arus air yang deras. Biasanya ada pepohonan yang menahan, lalu kemudian turun begitu saja sampai ke dataran yang rendah sambil membawa sampah-sampah gelondongan kayu. Lalu itulah yang terjadi di tahun 2025 kemarin di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di Aceh. Masya Allah. Ya, itu merupakan respon alam. Ya, respon alam, Pak. Alam merespon apa yang sudah dilakukan oleh umat manusia. Umat manusia sudah tidak lagi melestarikan alam. Coba Pak, kalau Bapak main ke Baduy, ke Banten, wilayah selatan, Kabupaten Lebak, terus ke Kidul, ke selatan. Saya sudah ke sana. Ya. Cuma sampai Baduy luar, nggak sampai Baduy dalam. Para penghuni wilayah desa Kanekes itu, betul ya? Kanekes betul? Desa Kanekes itu, mereka adalah para pelestari alam. Mereka menabuhkan diri mereka sendiri terhadap teknologi. Biarkan teknologi zaman dulu yang mereka gunakan, menebang seadanya dengan goloknya yang mereka punya, nggak mesti pakai gergaji besi, nggak mesti pakai mesin gergaji yang pakai BBM itu, ya. Lalu kemudian mereka tanam kembali pohon-pohon yang sudah mereka tebang, lalu dari serat-serat kayunya mereka bikin bahan kain, mereka sulam sendiri, mereka jadikan benang sendiri. Itu. Alhamdulillah sampai hari ini mereka tidak pernah kita dengar ada musibah di Kanekes, ya. Kenapa? Karena mereka melestarikan alam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-samaa'a wa rafa'a wa wada'al mizan." Alam semesta dibentang luas dan di dalamnya diletakkan keseimbangan. Ala tatghaw fil mizan, janganlah kalian merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan jangan kalian merusak keseimbangan. Al-Quran surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Tahun 80-an, 90-an, Jakarta
tidak mudah banjir. Ya, 90-an ke sini Jakarta menjadi langganan banjir. Kalau dulunya cuma 5 tahun sekali, sekarang hampir tiap tahun. Apa sebab? Dataran tingginya di selatan, di Kabupaten Bogor, khususnya di kawasan puncak, pepohonan ditebang, jadi villa, jadi objek wisata. Datang hujan, air nggak ada yang nahan, turun begitu saja, Sungai Ciliwung membludak, debit air tinggi, sementara air Sungai Ciliwungnya tanahnya nggak pernah dikeruk. Jadilah air mengalir deras ke bawah, sampailah ke Jakarta dan banjir luar biasa. Itu gara-gara kita tidak menyeimbangkan alam. Ya. Ini yang terjadi, Pak. Maka kata Allah, wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan jangan kalian merusak keseimbangan. Surahnya sering kita baca, Pak, tapi kita nggak pernah mengamalkan apa arti, apa makna dalam surah itu. Ya, begitu juga dalam kehidupan sosial kita sehari-hari di dalam tetangga kita, tegakkan keseimbangan itu. Keseimbangan apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa keseimbangan. Keseimbangan kosmis, keseimbangan ekologis, dan keseimbangan sosiologis. Keadilan. Kosmis atau kosmos dalam bahasa Yunani berarti keteraturan atau susunan yang teratur. Dalam pengertian yang paling umum adalah suatu sistem dalam alam semesta yang teratur atau harmonis. Ilmu yang mempelajari tentang kosmos disebut dengan kosmologi. Jadi keseimbangan secara alamiah, alam semesta. Ya, Allah sudah mengatur keseimbangan di alam ini. Planet-planet beredar di orbitnya, sehingga mereka tidak bertabrakan. Mereka mengelilingi satelit, satelitnya mengelilingi pusatnya, itu ya. Bulan mengelilingi bumi, bumi dan bulan selain berotasi terhadap dirinya sendiri, bulan itu mengelilingi bumi. Bumi juga berotasi pada dirinya mengelilingi matahari. Matahari menjadi pusat tata suryanya yang dikelilingi oleh 9 planet. Oh, Allah Maha Adil. Allah jaga keseimbangan alam itu. Kalau Allah berkehendak pun tabrakan salah satu planet dengan planet yang lain, biar hancur alam semesta. Itu yang terjadi, Pak. Ya. Kita nih menginjak bumi, yang bumi itu berotasi terhadap dirinya sendiri, kita nggak mengalami pusing, Pak. Ya, pusing nggak? Nggak. Hari ini kita duduk nih, yang kita dudukin lagi berputar, tapi kita tidak mengalami pusing. Lihat perjalanan kita, kalau kita naik kereta. Keretanya cepat jalannya, bisa 100 km per jam sampai lebih, mungkin sampai 150 km per jam. Itu kenceng apa enggak, Pak? Kenceng itu, ya. Tapi kita tidak merasakan kencengnya. Kenapa? Karena kita ada di dalam. Itu keseimbangan alam yang sudah terjadi. Ya, jangan sampai kita kemudian hancurkan keseimbangan itu. Keseimbangan ekologis tercipta karena adanya faktor saling mempengaruhi antara makhluk hidup yang mencakup individu, populasi, komunitas, dan ekosistem ekologis. Jadi kalau kita hari ini perhatikan,
Kita nggak pernah tahu dari mana kucing-kucing itu ada dan kemudian banyak di sekitaran kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan itu di antara kita. Ya. Kalau yang nggak suka binatang kayak kucing, mereka tendang-tendangin kali. Tapi kita diberikan rasa kasih sayang kepada hewan meskipun dia liar di sekitaran kita. Kita nggak pernah pelihara dia, tiba-tiba ada di rumah kita, di halaman rumah kita, dan kita lihat kucing itu lapar, lalu kemudian kita berikan dia makan. Padahal kita tidak pelihara dia. Itu keseimbangan ekologis, Bang. Ya. Kerusakan keseimbangan ekologis akan berdampak pada makhluk hidup seperti punahnya populasi hewan atau tumbuhan. Itu, ya. Nah, ini harus kita jaga keseimbangan ekologis. Yang terakhir ada keseimbangan sosiologis. Keseimbangan terhadap hubungan antar umat manusia, yaitu berupa keadilan. Yang mampu menegakkan keadilan adalah penguasa. Penguasa dengan tangannya dia memiliki tanda tangan untuk menghasilkan peraturan, baik peraturan daerah ataupun peraturan nasional yang disebut dengan undang-undang, itu akan menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa kepada kemaslahatan masyarakat. Tuh. Yang sangat disayangkan, sepertinya sudah digaungkan dari dulu, untuk menghasilkan undang-undang perampasan aset terhadap para koruptor di negeri ini nggak jadi-jadi. Kenapa nggak jadi-jadi? Wallahu a'lam, di dalamnya ada apa? Karena kita ada di luar. Ya, wallahu a'lam. Mungkin di antara mereka ada yang tersandera, ya, sehingga tidak mampu mengeluarkan kebijakan yang sebenarnya populer untuk masyarakat, atau mungkin juga terlibat. Nah, ini berbahaya kalau terlibat, ya, sehingga kemudian undang-undang perampasan aset enggak jadi-jadi. Udah 1,5 tahun kepemimpinan yang baru ini berjalan, padahal waktu kampanyenya akan cepat-cepat diterbitkan undang-undang perampasan aset ini, ya. Kalau ada dan diterbitkan dan benar-benar dijalankan, wow, Pak, ini korupsi yang dilakukan oleh para pejabat itu sebenarnya bisa membuat harta-harta yang mereka tumpuk itu, yang mereka simpan di brankas mereka, bisa membuat cerdas anak-anak Indonesia, Pak. Anak-anak Indonesia kalau berpendidikan nggak mesti lagi bayar dengan harga yang tinggi untuk bisa masuk ke sekolah yang favorit mereka. Kenapa? Karena dengan harta yang ada di mereka tadi itu, yang mereka tumpuk di brankas mereka, itu bisa membuat anak-anak di Indonesia menjadi layak dalam berpendidikan. Nggak ada lagi tuh orang Banten yang harus nyebrang eretan, harus nyebrang tali, Pak, di Pandeglang, harus nyebrang tali, talinya hanya seutas saja, tidak ada perahu, menyeberangi sungai untuk sekolah. Pak, kita terenyuh, Cina bisa membangun lift dari bawah lembah ke atas bukit yang tingginya lebih dari 30 meter, yang waktu mereka tidak ada lift itu, jarak atau waktu tempuh untuk sekolah, anak sekolah itu jalannya 3 jam. Tapi sekarang cukup 15 menit saja naik lift yang dibangun oleh pemerintah China. Coba kalau dibangun kayak begitu, ya, Masya Allah. Saya bingung ya sama pemimpin-pemimpin kita nih, tingkat kecamatan lah, lihat tuh, ya, Jalan Raya Ki Haji Hasyim Asy'ari banyak lubang, banyak tambalan-tambalan. Ngelihat benteng Betawi kok mulus. Coba ada yang dekat sama Pak Camat, bilangin sama Pak Camat nih perhatiin Hasyim Asy'ari ini paling rame ini jalanan, apalagi kalau lagi jalan pagi, ya, pas anak sekolah masuk, pas kantoran masuk tuh macet tuh.
Ya, di antara kemacetannya itu selain memang banyak orang, banyak kendaraan, jalanannya juga nggak mulus. Ya, banyak tambalan-tambalan pada tompel gitu ya. Nih, tolong deh yang dekat sama Pak Wali Kota dibilangin. Ya, Pak Wali, mudah-mudahan ngedengar rekamannya. Itu ya. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sebagai pemimpin yang punya kuasa, yang punya kuasa dengan tangannya, dengan tanda tangannya sudah mampu menerbitkan keputusan-keputusan tertentu, bikin keputusan yang membuat masyarakat lebih sejahtera. Ya Pak, guru-guru kasihan, gajinya terutama yang honorer, digaji cuma sampai 200-500 ribu sebulan. Buat apa 250 ribu sebulan? Cukup apa enggak dalam hidup? 500 Pak. 500 beli gorengan aja cukup. Habis sekali beli gorengan gitu ya. Ya kalau orangnya banyak. Ya, Masya Allah. Iya, duitnya habis ya, karena pendapatan asli daerahnya sedikit. Ya, jadi pemimpin itu kan dipilih untuk bisa berinovasi, melakukan inovasi-inovasi tertentu untuk mampu menghasilkan pendapatan-pendapatan. Ya, pakailah cara rasio mereka gitu ya. Nah, untuk keseimbangan seperti yang kita bahas barusan, keseimbangan kosmis, ekologis dan sosiologis, filsuf Einstein pernah bilang, Tuhan tidak sedang bermain dadu dengan alam ini. Maksudnya apa? Ya, artinya kalau misalkan orang bermain dadu kan ketika digulirkan bulir-bulir dadu keluar angka 1, angka 5 atau QQ gitu kan ya. Itu kan nggak direncanakan itu, kecuali emang orang yang mampu merekayasanya gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bahkan kalaupun musibah itu harus dilakukan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada umat ini, tetapi itu karena umat ini yang banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berbuat maksiat kepada alam, tidak menjaga keseimbangan alam, tidak melakukan keseimbangan sosiologis, tidak adil mereka, terutama terhadap orang-orang yang lemah. Rakyat biasa dipajakin, pajaknya dari mulai keluar dari rumah sampai masuk ke rumah lagi dipajakin. Ya, tapi investor asing 50% pajak nggak usah bayar. Tuh kan? Sudah seimbang, Pak. Oke. Maka kita harus jaga keseimbangan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu bertasbih kepada Allah. Kalau manusia bertasbih kita sudah mengetahui caranya. Tapi bagaimana alam bertasbih? Apalagi benda-benda mineral yang mati seperti pasir, batu dan tanah. Bagaimana mereka bertasbih? Allah Subhanahu wa taala terangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi? Wat tayru saffati kullu qad 'alima salatah. Burung dengan mengepak-ngepakkan sayapnya, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullun qad 'alima salatah, tiap-tiap makhluk sudah mengetahui cara salat dan wa tasbihah dan cara bertasbihnya masing-masing. Wallahu alimum bima yaf'alun. Allah Maha mengetahui semua yang mereka perbuat. Pak, tasbihnya burung dengan mengepakkan sayap, tasbihnya dedaunan ketika angin berhembus kepada mereka, mereka bergoyang, ranting-ranting pohon bergoyang.
Pak, jangan anggap bahwa benda-benda yang mati yang kita lihat seperti tiang-tiang ini tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih. Di balik struktur pada beton ini, Pak, ini ada atom, ada inti atom. Inti atom itu berputar. Proton mengelilingi elektron, itu berputar terus, Pak. Mereka sedang bertasbih, mereka sedang tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang yang sensitif terhadap suasana alam ini, mereka akan melihat bagaimana fenomena-fenomena alam yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mampu melihat fenomena alam ini. Itu orang yang peka terhadap situasi alam sehingga mereka mampu membaca ketika angin bertiup dari sebelah utara, oh ini angin apa? Angin bertiup dari sebelah selatan, oh ini angin apa? Ini mereka yang paham terhadap fenomena alam itu. Ya, Masya Allah. Maka Allah kenakan musibah adalah kepada alam adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Allah jaga keseimbangan itu. Maka bagi alam, musibah yang terjadi adalah cara Allah memperhatikan keseimbangan, alam merespon, lalu bagi kita yang ada di alam itu, apakah nanti alam mampu memberikan mudarat atau malah memberikan manfaat? Ya, mudarat ketika terjadi musibah karena banyak orang yang tertimpa musibah itu, sementara manfaatnya juga banyak. Lihat, tahun 80-an terjadi meletus Gunung Galunggung yang pasirnya menyebar sampai ke Jakarta, sampai ke Tangerang. Masih ingat, Pak? Mobil kita, rumah kita, kendaraan kita nempel debu yang tebal. Tapi apa yang terjadi setelah 5 tahun peristiwa musibah itu? Pasir-pasir yang dibawa oleh lahar dari balik Gunung Galunggung adalah pasir-pasir yang kualitasnya sangat baik. Sehingga ketika kita membangun dengan material pasir itu, maka bangunan menjadi lebih kokoh. Nah, itu manfaat yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah. Itu, Pak, ya. Ada hikmah di balik itu semua. Ya. Waktu kemarin terjadi banjir bah, kayu-kayu gelondongan yang ada dari bukit itu sampai ke sebuah halaman pesantren, Pak. Itu kayak kita dikirimin material kayu oleh Allah Subhanahu wa taala ke pesantren itu. Ya nggak tahu sekarang gimana nasib pesantren itu. Tapi sepertinya material kayu itu kemudian bisa digunakan untuk membangun bangunan, untuk memperluas bangunan pesantren. Sepertinya seperti itu. Itu ya. Itulah keseimbangan yang Allah berikan kepada alam ini. Maka sesungguhnya itu pun adalah rahmat Allah. Ya, Pak, ya. Jadi semua musibah bagi orang yang terkena, mereka yang zalim, mereka yang banyak dosa, akhirnya mereka bertobat, dosanya menjadi terhapuskan. Maka itu sesungguhnya rahmat Allah. Musibah bagi yang orang beriman, itu mengangkat derajat mereka. Ketika mereka ujian, mereka melakukan melewati ujian ini, mereka akan naik derajatnya. Mereka hidupnya lebih mulia. Kalau mereka mati, matinya menjadi syahid. Musibah bagi orang yang tidak terkena musibah memunculkan empati, memunculkan kasih sayang. Musibah bagi alam sesungguhnya adalah cara Allah menjaga keseimbangan alam, dan itu semua adalah rahmat Allah. Itu semua adalah cinta kasih Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada umat manusia, kepada seluruh hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Ya. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Apa yang telah Engkau ciptakan ini enggak ada yang sia-sia. Ya, maha suci Engkau ya Allah. Maka itu semua cara Allah mengasihi hamba-hambanya.
Tergantung kita melihat musibah itu dari perspektif yang mana. Kalau kita nyatakan bahwa diri kita beriman, maka itu cara Allah menguji keimanan kita. Kalau kita merasa bahwa kita banyak dosa, itu cara Allah menghapus dosa kita. Kalau di antara kita tidak terkena musibah itu cara Allah menumbuhkan simpati kita kepada kawan-kawan, saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kalau terhadap alam ini, ternyata alam ini sedang menjaga keseimbangannya, maka bagi kita harus jaga keseimbangan itu. Demikian, ya, kesimpulan akhir pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bahas. Demikian, ada diskusi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Jabatan tinggi, saya melimpah itu masuk ke Iya. Baik. Terima kasih. Tergantung perspektifnya, Pak. Perspektif individu, ya, itu adalah amanah yang diberikan oleh mereka yang Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu